Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, melantik dan mengukuhkan ratusan pengurus Kadin Bali masa bakti 2025-2030 di Gedung Kesir Arnavo Art Center Denpasar Sabtu siang. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Kadin Bali juga dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster. Kepada Pancasila. Made Ariandi kembali terpilih menjadi Ketua Kadin Bali masa bakti 2026-2030. Made Ariandi dilantik bersamaan dengan pelantikan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Kepala Badan dan Dewan Pengurus masa bakti 2025-2030 di Gedung Kesir Arnavo Art Center Denpasar Sabtu 25 Maret 2026 siang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri hadir memimpin langsung prosesi pelantikan, ditandai prosesi penyerahan bendera petaka kepada ketua terpilih. Selain Anindya Bakri, pada kesempatan tersebut hadir juga Gubernur Bali Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya, ketua dan pengurus Kadin dari Kabupaten Kota Sebali serta undangan lainnya. Pelantikan berlangsung secara khidmat dan tertib. Momentum ini menurut Ketum Kadin Anindya Bakri diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terkhusus juga dalam sektor pariwisata. Intinya Kadin Indonesia mendukung penuh Kadin Bali. Kesuksesan Kadin Bali adalah kesuksesan Kadin Indonesia. Kesuksesan Provinsi Bali adalah kesuksesan Indonesia secara umum. Dan berikutnya tadi saya berharap bisa melakukan strategic paper untuk bagaimana Bali ini bisa maju dan berapa dananya sehingga bisa menjadi advokasi sedikit banyak, karena memang itu tugas kami, Pak. Dan selanjutnya bagaimana setiap kunjungan pemerintah ke luar negeri dari sisi Bali dan juga pariwisata secara umum bisa menggambarkan bagaimana kita bisa menarik lebih banyak lagi turis. Satu lagi saya ingat, tenaga kerja migran. Nah, ini juga sarana untuk bisa mendapatkan dolar atau mata uang asing. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menambahkan sinergitas pemerintah dengan Kadin Pusat khususnya akan terus terjalin dengan baik, dengan harapan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur bisa terwujud. Tentu Kadin kalau memang diberikan mandat oleh undang-undang dan semua kita harus paham, itu harus selalu bersinergi dengan pemerintah daerah di dalam kerangka membangun perekonomian. Nah, tentu saja harus paham peta karakteristik dan potensinya ekonomi Bali. Jangan lari dari apa yang kita punya. Pak Ketua Umum Kadin yang saya hormati, kami ingin agar Bali ini tumbuh, tumbuh berkembang dengan kekuatan yang ada di Bali. Made Ariandi mengatakan meski di lapangan banyak tantangan, dengan kepengurusan Kadin saat ini pihaknya optimis bisa menjadi mitra bagi pemerintah. Kondisi semakin berat, jadi semangat terus semakin tinggi. Dengan rasa optimisme, kita boleh dikatakan hampir seluruh stakeholder, pelaku, tokoh masyarakat, artinya tokoh ekonomi sudah bergabung di dalam wadah Kadin. Karena Kadin itu tempat bergabungnya seluruh pengusaha dalam satu wadah yang namanya Kadin. Ini sudah hampir sempurna, dari pelaku ekonomi, pertanian, perkebunan, kelistrikan, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, ekonomi ekonomi hijau, energi terbarukan, sudah ada di Kadin semua. Kita dengan berkolaborasi membuat satu mengorganisasi bagian menjadi sebuah formula yang bisa mengantisipasi. Ingat, Bali itu bukan melawan provinsi yang lain. Bali itu sudah melawan Vietnam, Kamboja, Bangkok, dan Mumbai. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Kadin Bali masa bakti 2025-2030 juga diisi dengan sesi dialog dengan narasumber Ketua Umum Kadin Indonesia dan Gubernur Bali.
Sebelumnya rombongan juga melaksanakan peninjauan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan turut berpartisipasi di lokasi kegiatan. Kegiatan ini mencerminkan perhatian dan dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi pembangunan daerah. Ari Wiratmadja dan Kadek Putra melaporkan.